ya alhamdulillah pada tanggal 29 bulan 8 jam 9 malam itu kemarin tuh aku kecelakaan itu di daerah Tanjung Priuk dan alhamdulillahnya tuh aku masih dikasih keselamatan. Dan yang pasti pada saat itu sebenarnya kayak apa ya, ada kontainer ngerem mendadak sih di depan aku, jadi kayak tak langsung nabrak gitu aja sih, bener-bener ya udah ngeblank saat itu, nggak tahu harus ngapain, tapi ya harus berpikir terus, jadi ya alhamdulillah ditolongin sama bapak-bapak dari jasa marga, alhamdulillah. Jadi ya Maksudnya lagi ngantuk atau lagi kalau dibilang lagi ngantuk sih enggak sama sekali, karena itu jam 9 malam, jadi aku masih seger, masih amat sangat aman untuk aku berkendara. Jadi saat itu cuman kayak baru ngisi tol, terus misahin antara tol yang masih berfungsi sama yang enggak. Jadi kayak cuman situ naro, sebelum naro itu kan juga udah lihat ke depan pastinya kan, karena mastiin jarak mobil di depan itu aman untuk tetap jalan gitu kan. Tapi ternyata begitu taruh, begitu ngeliat ke depan, gas, ternyata ada kontainer yang ngerem mendadak. Makanya kontainernya juga berhenti menepi karena dia mau bertanggung jawab, karena dia juga merasa seperti itu kan, pasti dia merasa ada melakukan kesalahan gitu. Ini tapi alhamdulillahnya dia bilang dia mau bertanggung jawab dan lain-lain, walaupun bukan langsung ke saya tapi ke bapak-bapak dari jasa marga. Bapak dari jasa marga cuma bilang gimana mau bertanggung jawab nggak dari kontainer dan lain-lainnya gitu kan. Saya bilang udah nggak usah. kondisi mobil sempat ini ya rusak parah ya? Kondisi mobil sih saat ini nggak bisa dipakai lagi sih, dan kemarin saya cuma bilang sama orang bengkel, ya udah terserah dia mau dihargain berapa, aku bilang. Emang dihargain berapa mas kalau boleh tahu? Cuma 15 juta. 15. Emang kerusakannya sampai Mesinnya hancur banget, jadi kalau bodi belakang sih masih aman, terus cuman yang hancur kan bagian depan banget hancur kan, jadi kayak mesinnya juga hancur. Jadi saya cuma bilang udahlah, daripada saya benerin juga akan habis lebih besar daripada yang saya dapatkan, jadi mendingan ya udahlah, mendingan saya terserah dia mau dihargain berapa. Dia ambil 15 juta itu San. Jadi ya saya puterin aja jadi mobil baru lagi gitu kan, saya tambah-tambahin. Ya kalau dibilang ada yang terluka dari badan saya, alhamdulillah nggak ada satu kurang apapun dari tubuh saya, semuanya baik-baik aja. Makanya kemarin juga ke dokter, kita ada ronsen, kemarin Mbak juga sempat ikut itu alhamdulillah hasil ronsennya nggak ada yang aneh-aneh, alhamdulillah juga nggak ada yang apa namanya gejala-gejala tanda-tanda akan ada sesuatu yang aneh gitu. Ya, mudah-mudahan aja sih, walaupun beberapa orang suggest kayak seminggu lagi nanti cek lagi apa segala macam, takutnya ada sesuatu yang bertahan lama, ntar lama baru keluar. kalau kerugian sendiri Apa? Kecepatannya di jalan. Sebenarnya kecepatannya belum terlalu cepat, belum ngebut, karena kan kita kalau baru masuk tol berapa sih kecepatan kita gitu kan, kayak mungkin sekitar 60-80-an, karena saya juga baru banget masuk kalau Tanjung Priok tuh taikannya itu kenapa sih taikannya itu saya tabrakan, makanya ya gitulah. Kalau tanya truk besi apa kayu? nggak ngelihat, bener-bener kontainer dia box aja gitu, jadi nggak ngelihat, nggak mastiin banget itu kontainer apa gitu. Tapi karena saat itu yang saya pastiin kayak cuman ngeliat kondisi mobil kayak wah ya Allah apa lagi ya Allah gitu. Jadi kayak cuman ya udahlah, bersyukur masih dikasih keselamatan. kerugian Sempat ada firasat juga ya sebelum kejadian ini. Ada firasat nggak enak memang, beberapa hari sebelumnya itu memang ada makin kuat perasaan nggak enaknya. Sebulan sebelumnya memang udah minta cariin sama ibu, minta tolong cariin driver sekitaran rumah nih, yang maksudnya dia bisa pulang ke rumah tanpa harus tinggal di rumah gitu. Jadi kalau memang aku butuh, dia tinggal datang dan lain-lain gitu kan. Tapi belum nemu yang cocok. Dan selain itu juga kemarin ini juga ibu di luar kota, setelah kemarin kejadian dia baru ngomong, aku tuh dari kemarin memang udah ngalamin perasaan gak enak, kepikiran kau katanya gitu. Nah, gimana ya, tapi ya alhamdulillahnya aku dikasih keselamatan, jadi dia langsung pulang ke sini dari luar kota. Tadinya kan ibu saya di luar kota di Semarang, akhirnya dia terbang ke sini, dia langsung ajak saya ke rumah sakit. Setelah ini apakah akan nyetir sendiri lagi atau
sampai nemu driver yang cocok, ya saya pasti akan nyetir sendiri dulu. Udah trauma Dan nggak sih? trauma nggak? Ya kalau dibilang trauma, kemarin sih alhamdulillahnya aku sudah mulai memberanikan diri lagi untuk nyetir sendiri. Kayak kemarin ke rumah sakit, itu jujur kemarin aku nyetir. Jadi aku benar-benar memberanikan diri karena ada orang-orang di samping aku, jadi kayak ya udah oke, San, ini harus memberanikan diri karena kalau enggak nanti ketika aku bekerja aku bingung aku harus gimana. Saya jadi picky banget ya, artinya nyuruh saudara yang naik di mobil itu harus benar-benar agak lebay gitu, safety belt atau apalah. Kalau itu pasti sih, pasti akan jadi sangat-sangat pertimbangan. Bahkan nih mau beli mobil aja aku bilang aku harus cari mobil yang airbagnya banyak gitu. Kalau bisa satu mobil isinya airbag. Karena jadi kejadian kemarin tuh airbag itu kayak bener-bener menyelamatkan aku, walaupun yang bikin nyesek ya tiba-tiba cedas gitu kan. Tapi itu ternyata sangat-sangat menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam mobil kalau terjadi sesuatu. Kayak airbag itu, safety belt itu juga sangat-sangat penting. Jangan cuma pakai safety belt itu atasnya doang tapi bawahnya nggak dipakai. Kalau bawahnya nggak dipakai itu menurut aku percuma, karena itu pasti akan terpental-pental juga. Tapi kalau bawahnya dipakai kan itu yang nahan badan kita supaya nggak kemana-mana. Jadi makanya kemarin di bagian perut saya, di sebagian sini tuh memar ya, karena saya yakin tuh karena safety belt dan lain-lain. Tapi kalau misalkan bagian tangan pasti karena setir, nahan setir dan lain-lain. Tapi yang nggak saya tahu kaki, nggak tahu tuh kepentok dari mana, itu memar. Cuman itu doang, cuman memar-memar. Iksan, baru beberapa hari kan kejadian yang Cipularang tuh Iksan ya, itu bikin kamu jadi tambah deg-degan. Itu makin deg-degan. Jujur sebelum kejadian kecelakaan itu saya baru balik dari Bandung. Makanya begitu saya lihat kejadian ini kayak ya Allah, saya masih dilindungi banget gitu. Ditambahin lihat kejadian kemarin ini, gimana kalau kemarin aku sempat extend sehari lagi tuh kayak ya mungkin aku ya jangan sampai kejadian lagi, amit-amit banget. Kalau ngeliat kejadian kemarin tuh benar-benar mengerikan sekali, sampai 20-an mobil kalau nggak salah ya, 20-an mobil tuh dalam satu eksiden itu, wah itu benar-benar luar biasa sih. Sempat mengikuti berita. Mengikuti beritanya nggak? Sempat ngikutin beritanya, takut. Justru aku takut sebenarnya. Aku tuh cuman dengerin doang, aku cuman dikasih tahu kecelakaan, aku cuman dek. Ya Allah, kemarin kan aku baru balik dari Bandung gitu, sempat kemarin kenapa kan juga luar biasa sih. Tapi ya itu balik lagi, alhamdulillah. Jangan lupa berdoa, selalu berdoa pada saat berkendara. Safety belt itu penting, dan yang pasti pastikan mobil kalian bukan cuma ada airbagnya itu di bagian supir, tapi kalau bisa cari mobil yang ada airbagnya di semua penumpangnya gitu supaya aman. Ya walaupun agak mahal tapi ya aman. Bisa jadi otomatis kayak nge-review kamu pas kejadian kemarin malam itu, pas kamu saat kecelakaan, pas tahu ada berita itu. Oh. Kenapa? Otomatis jadi kayak nge-review. Iya, jadi ya kayak makin bersyukur Mbak, makin bersyukur. Kemarin kayak ya Allah, sempet sehari aja aku mundur dari jadwal mungkin gitu, karena itu balik lagi lah, aku percaya segala sesuatu yang terjadi di hidupku ini udah diatur sama Allah, tinggal aku jalanin, tinggal dia berbuat baik aja, yang penting insya Allah selalu berdoa juga insya Allah. San, kejadiannya kapan, jam berapa, dari arah mana? Oke, kejadiannya itu tanggal 29 Agustus 2019 jam 9 malam di tol Tanjung Priok. Arah ke mana? Arah ke Cawang. Oke, teman-teman. Doa buat para korban yang kejadian Cipularang dong. Nah, kalau saya yang pasti doanya buat semua korban yang ada di tol Cipularang yang terkena kemarin kejadian kecelakaan, semoga keluarganya yang ditinggalkan diberikan kekuatan kesabaran, dan yang pasti itu semua tuh sebenarnya kayak teguran untuk kita semua, untuk jauh lebih berhati-hati. Walaupun kita buru-buru, jaga kecepatan kita dalam berkendara supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti apa yang terjadi di tol Cipularang. Oke, Terima kasih teman-teman.